di Ruang Maya atau PJJ. Pada kesempatan ini saya diberikan materi dalam gerak jalan. Salawat dan salam kita panjatkan kepada serta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan sebagainya yang sudah baik. Pada kesempatan ini saya diundang oleh baik yaitu saudara Muhammad Taufik sebagai mahasiswa di UNESMA yang sedang melaksanakan berbagi saja. Mungkin ada lagi yang lebih ilmunya, kekurangan-kekurangan dari saya mungkin akan sedikit bermanfaat untuk penjelasan pada siang hari ini. Baik usaha hadirin yang hadir pada kesempatan ini yang tidak saya sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat saya. Saya ucapkan selamat datang kepada mungkin ada siswa-siswa dari SMA Negeri SMA Swasta Desa Sidoarjo, ibu guru, pimpinan sekolah yang hadir pada kali ini, dan lingkungan warga Kelurahan Cibubur yang hadir pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin sedikit banyak sebelum saya akan dulu yang saya adalah sebagai guru olahraga di SMA SMK IFI Betojo, dan ada kegiatan saya di luaran juga sebagai pelatih rakyat ada di beberapa tempat sebagai pelatih Muslim dan Kota Tangerang, kemudian pelatih dojo-dojo di SMA 35, SMA 27 di BIP yang selama ini adalah ada beberapa tempat yang sudah berjalan di kecamatan, sehingga ini untuk tempat saja yang saya laksanakan kegiatan. Ada suara yang diambil aja, suaranya agak terganggu. Oke, baik.
Kemudian kinerja studi dalam The Journal of Strength and Condition menunjukkan bahwa pemanasan dapat membantu tubuh untuk berolahraga lebih efektif. Kemudian yang keempat, rentang gerak yang lebih baik. Memiliki rentang gerak yang lebih baik dapat membantu tubuh untuk menggerakkan persendian secara optimal. Nyeri otot berkurang, kemudian otot yang hangat dan rileks setelah pemanasan dapat membantu tubuh untuk bergerak lebih mudah tanpa rasa sakit atau kaku. Yang keenam, membantu mempersiapkan mental untuk olahraga. Kemudian pemanasan merupakan saat yang tepat untuk mengumpulkan pikiran dan mempersiapkan mental sebelum melakukan olahraga berat. Pemanasan dinamis. Pemanasan dinamis yaitu pemanasan yang dilakukan dengan menggunakan gerakan yang saling berkesinambungan atau saling berkaitan. Contohnya gerakan pemanasan yang dinamis yaitu dengan menggerakkan kepala ke atas dan ke bawah. Kemudian berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pemanasan tersebut? Durasi pemanasan sebelumnya olahraga chiropractor Alexander Guma dalam Livestrong, dia merekomendasikan untuk melakukan pemanasan dengan intensitas rendah sehingga sedang. Jangan melakukan pemanasan yang berlebihan hingga tubuh terasa lebih lelah dan napas mulai berat. Jadi kita melihat sesuai kemampuan ya. Kemudian pemanasan bertujuan untuk meningkatkan detak jantung sehingga tubuh dapat berkeringat sedikit menurut American Heart Association. Durasi pemanasan sebelum olahraga yang direkomendasikan adalah 5 hingga 10 menit. Head and neck. Yang dilakukan adalah 5 hingga 10 menit. Head and kick. Yaitu sentuhan pada bagian atas kepala diberikan sebagai porsi bisa ke kiri atau ke kanan. Tahan beberapa detik dengan biasanya bukan satu ke kiri ke kanan, kemudian ke depan, kemudian ke belakang. Kemudian rotasinya kita ke kiri 8 kali, ke kanan 8 kali. Kemudian ada gerakan shoulder, yaitu persendian bahu. Nah, di mana tangan kanan kita luruskan, kemudian kita tarik ke kiri sampai beberapa detik, sama dengan hitungan 8 kali.
kemudian bergantian yaitu tangan kiri. Kemudian yang ketiga adalah bentuk chest. Di sini adalah pembentukan bagian otot dada. Ya, di sini bisa kita lakukan dengan dorongan, kemudian atau tarikan atau ke samping. Ya, biasanya bisa kita lakukan dengan menggunakan beban yang ringan. Kemudian ada bicep. Apa itu bicep? Ya, bicep ini adalah tentang otot pembentukan, ya, ada dengan bicep yang di depan, kemudian ada yang di belakang yang disebut bicep. Nah, di sini tentunya pembentukannya dengan media yang tidak berat, ya, bukan berarti dengan barbel yang ukuran sekian kilo, ya. Tapi untuk secara alami kita bisa melakukan dengan push up. Kemudian ada hamstring. Ya. Oke, sebelumnya ke 5 dulu ya. Tricep, ya, yang tadi tricep sudah ada gabungan. Kalau bicep di depan, kalau tricep ada di belakang, ya. Kemudian ada glutes. Ya, glutes itu apa? Itu melatih otot bokong. Ya, otot bokong itu ada di bagian pantat, ya, sehingga kita seperti bukan berbaring dengan lurus, ya, tetapi berbaring dengan diangkat kaki kiri disilangkan ke kanan dan sebaliknya kaki kanan disilangkan ke kiri. Kemudian yang ketujuh adalah otot stega. Ini adalah otot paha luar, ya, otot paha luar atau otot depan. Ya, di sini adalah penggangannya kaki lurus, kemudian disilangkan kaki kiri, kemudian badannya ditekan ke samping berlawanan, ya, sehingga ada tekanan. Kemudian yang kedelapan adalah hamstring, yaitu paha belakang. Ya, dimana paha belakang ini seringkali pada saat kita mengawali suatu kegiatan olahraga, kalau pelenturannya tidak maksimal, kebanyakan suka ketarik, ya. Jadi paha bagian belakang ini perlu dilatih dengan caranya menarik, luruskan kaki, kemudian ditarik ke atas sambil agak ke belakang, dan sebaliknya kan kaki kanan sudah ganti dengan kaki kiri. Nah, hitungannya sama, ya, kita hitung dengan 1 sampai 8. Oke, kemudian yang ke-9. Di sini yang 9 adalah good tricep, yaitu paha bagian depan. Ini kita lakukan dengan cara berdiri dengan menarik kaki ke belakang secara bergantian. Ini juga fungsinya untuk melenturkan otot paha depan. Kemudian yang ke-10 adalah calf. Calf ini adalah betis belakang. Kita bisa melakukan dengan tumpuan kaki depan ditekuk, kemudian kaki belakangnya kita luruskan. Ya, bukan berdiri biasa, tapi ini ditekuk, ya, depannya, sehingga kaki belakang lurus. Ini pelenturan kaki yang ditujukan adalah kaki yang belakang, yang ada gambar warna merah ini. Kemudian sebaliknya. Kemudian yang ke-11 kita melakukan gerakan upper back. Ya, upper back ini adalah otot punggung atas. Jadi kita bungkukan badan kita, luruskan kedua tangan kita, kaki kita ditekuk sehingga ada pemaksaan punggung, otot-otot punggung itu menjadi lentur. Ya. Kemudian yang ke-12 adalah lower back. Lower back ini adalah otot punggung bawah. Nah, di sini kedua kaki kita tidur dulu, ya, kemudian kita tarik kedua kaki kita rapatkan sampai kita tahan, ya, berulang-ulang. Ya, ini biasanya agak sedikit lama, ya, hitungan 8 kali kali 2, ya, tapi bisa 2 kali. Oke. Itu adalah
tentang peregangan otot-otot, pelenturan otot-otot supaya lebih tahu dalam hal penggunaannya. Kalau gerakan-gerakan yang umum ya stretching seperti biasa, biasanya dilakukan seperti kebugaran jasmani. Pada saat posisi kita berdiri tegak, kemudian kita tarik yang tadi, next stretch-nya, kemudian tricep bench ya, shoulder strike. Ini gerakan seperti tadi ya, dari manfaatnya yang tadi ya, gerakan seperti ini. Kemudian ada dynamic chest, ada dynamic back, ada mid back stand, kemudian ada knee circle, hip circle, kemudian ada hip touch atau menyentuh kedua ibu jari kaki. Ini masa punggung. Oke. Kemudian lanjut tentang kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan gerak jalan ya. Tadi sebelum kita melakukan gerak jalan, memang terlebih dahulu pemanasan, di mana pemanasan tersebut adalah sangat penting, sangat fundamental untuk setiap kegiatan apapun jenis olahraganya. Kalau ya, kebetulan saya sebagai pelatih karate ya, yang tadi itu olahraga yang pemanasan yang dinamis. Tapi kalau kita ingin melakukan lagi, mungkin kita tambahkan dengan gerakan-gerakan yang lebih berat. Ya, kita mungkin bisa tambah dengan lari bolak-balik, scatter run, ya. Kemudian kita lari lompat-lompat, ya, lari siksa, lari kelincahan, dan seterusnya. Itu membuat tambahan fleksibilitas atau refleks kita dalam hal melakukan gerakan. Nah, di sini ada gerak jalan ya, gerak jalan yang dilakukan, yang kita akan lakukan biasanya adalah olahraga yang paling mudah kita lakukan. Nah, di mana pada saat pandemi kita berpikir, wah, olahraganya di mana? Ya, kita bisa melakukan olahraga di wilayah kita masing-masing. Ya, terutama kita lihat tentunya ada Elvetra, ada rumahan yang lebih aman ya, melakukan gerak jalan. Gerak jalan di sini artinya bukan berarti gerak jalan yang berkelompok. Karena kalau dikategorikan, kita lihat gambar ini gerak jalan yang ikut lomba, di mana ada jumlah kelompok, kemudian irama gerakannya harus sama, kemudian kekuatan fisiknya juga harus sama, tidak ada salah satu anggota itu yang tertinggal. Itu adalah lomba gerak jalan ya. Kemudian dari gerak jalan tersebut, apa sih manfaatnya? Di sini adalah yang pertama adalah meningkatkan kesehatan jantung. Ya, kedua, menormalkan tekanan darah. Kemudian yang ketiga, mencegah trombosis koroner dan gangguan pencernaan. Kemudian yang keempat, dijadikan terapi setelah melakukan operasi dan penderita diabetes. Kemudian yang kelima, meningkatkan kesehatan otak. Yang keenam, menjaga kesehatan mental. Nah, jadi manfaatnya ya,
mulai jalan cepat. Yang kelima, pada hitungan ke-8 segera lari ke depan sesuai dengan irama kestabilan tubuh agar tidak terjatuh. Iya. Oke. Kemudian berjalan bergandengan dan melompat. Gerak ini dilakukan bersama-sama dalam satu kelompok serta dapat ditambah dengan berbagai macam variasi. Cara gerak jalan bergandengan dan melompat adalah: yang pertama, anggota dalam kelompok saling bergandengan tangan. Yang kedua, posisi anggota menghadap ke satu arah yang sama. Yang ketiga, kelompok berjalan bersama dengan gembira sambil tetap bergandeng. Kemudian yang keempat, setelah berjalan sejauh 5 sampai 7 meter dilakukan gerakan melompat-lompat kecil. Yang kelima, melakukan gerak diikuti dengan lagu yang berirama gembira. Kemudian yang keenam, setiap kelompok diperbolehkan untuk membuat gerakan yang berbeda dengan kelompok lain. Biasanya di dalam kelompok lomba gerak jalan seperti ada lagu-lagu kebangsaan, ada yel-yel ya, untuk menumbuhkan semangat dalam satu kelompok tersebut menjadi satu kekompakan. Oke, kita lanjut. Berjalan dan mengayun tangan. Gerak berjalan dan mengayun tangan dapat dilakukan secara santai sehingga tidak menimbulkan rasa takut. Pada dasarnya, gerak ini sama seperti ketika berjalan biasa. Hanya saja sambil mengayunkan tangannya, caranya adalah sebagai berikut. 1. Ketika berdiri tegak. 2. Pada hitungan 3, setiap orang dapat melangkah ke depan. Yang ketiga, pada hitungan keempat, tangan kanan diayunkan ke belakang dan tangan kiri diayunkan ke depan. Pada hitungan kelima, tangan kiri diayunkan ke belakang dan tangan kanan diayunkan ke depan. Kemudian yang keempat, pada hitungan kelima, tangan kiri diayunkan ke belakang dan tangan kanan diayunkan ke depan. Tadi ya. Oke, yang kelima, saat mengayun tangan ke belakang, pandangan mengikuti tangan yang diayun. Kemudian yang ketujuh, yang keenam, gerakan mengayun tangan disertai lutut agak menepuk agar terlihat indah. Yang ketujuh, lakukan gerakan tersebut secara berulang-ulang. Oke, jadi di dalam gerak jalan berirama seperti ini perlu dilatih secara kekompakan dan tidak bisa kita melakukan tidak tanpa latihan. Jadi harus latihan terlebih dahulu, melatih kebersamaan, kekompakan, keselasian, hingga dalam gerak jalan berirama ini bisa dilakukan dengan baik dan sempurna. Masalahnya, kegiatan gerak jalan ini banyak dilakukan dalam acara-acara lomba, ya, kegiatan ulang tahun, suatu acara teman atau kedinasan ya. Itu biasanya kesiapan tim tersebut sudah jauh-jauh hari untuk melatih kekompakan. Yang biasanya sekarang kita lakukan adalah jogging di tempat lingkungan kita masing-masing agar kebugaran jasmani kita tetap terjaga untuk meningkatkan imunitas tubuh dalam masa pandemi ini. Sebenarnya